Hey, welcome to my channel. Hari ini saya akan menyampaikan tentang galau versus move on. Jadi, bagi kamu yang pingin menyaksikan dan mengetahui ilmu bagaimana berubah, maksudnya keadaan merubah keadaan dari galau ke move on. Di sini tidak hanya tentang percintaan, tetapi tentang memilih masa depan. Oke, tetap di channel Gracia Astrid, tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, dengan cara membagikan linknya ke sosial media agar semua juga mendapatkan ilmu ini. Oke, terima kasih. Halo guys, jadi saya di sini akan memaparkan bagaimana kita keluar dari keadaan galau jadi move on. Ya, orang yang tahu tentang galau ini mungkin dalam percintaan. Memang pertama saya akan bahas tentang percintaan, tetapi yang kedua saya akan bahas tentang masa depan. Ya, untuk kamu yang masih sekolah, bingung mau kemana, ya, mungkin dalam keadaan galau ya. Saya akan jelaskan dulu apa itu galau dan apa itu move on ya. Jadi galau adalah keadaan yang membuat kita bingung harus memilih apa di posisi yang kita tidak inginkan ya. Jadi di sini kita yang juga mungkin mengecewakan hati kita ya. Kita bingung, stagnan, kita harus berbuat apa dalam keadaan galau ya. Sedangkan move on itu keadaan sebaliknya ya. Move on itu keadaan kita sudah bisa menerima, kita sudah bangkit, kita bisa mengeluarkan hal-hal negatif dalam diri kita dan kita memasukkan hal-hal yang positif ya. Jadi untuk pertama itu tentang percintaan ya. Jika kamu mengalami hari ini galau, kamu harus cepat-cepat keluar dari keadaan galau ya, karena galau itu tidak menguntungkan 1% pun ya. Galau itu bisa merusak jiwamu kalau kamu tidak cepat-cepat keluar dari keadaan itu ya. Jadi kamu harus pilih move on. Bagaimana caranya untuk move on? Itu ada tahapannya ya. Yang pertama itu tahapan kalau dalam percintaan, kamu harus bisa melihat keadaan itu dengan ikhlas ya. Keadaan itu harus kita bisa terima, yang pertama. Nah yang kedua, untuk keluar dari move on, kamu harus bisa mengeluarkan rasa negatif dalam dirimu dengan diubah rasa positif ya. Jadi harus bisa ini kamu terima ya. Yang kedua, yang pertama tadi terima keadaan, yang kedua ubah hal negatif menjadi positif. Nah yang ketiga, yang ketiga, kamu harus bangkit tidak hanya dalam pikiran, tapi harus kamu bergerak melakukan sesuatu. Kamu harus bisa melakukan aktivitasmu ke hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Jangan kamu stagnat atau tetap berada dalam keadaan yang menyakiti hatimu ya. Tapi kamu harus keluar dari keadaan yang menyedihkan hatimu ya. Kamu bisa cari komunitas-komunitas yang mendukung aktivitas kamu ya. Misalnya kamu mencari komunitas rohani atau komunitas teman-teman yang bisa membahagiakan kamu. Jadi kamu jangan hanya diam stagnan di dalam lingkunganmu, di dalam kesendirianmu ya. Kamu harus bergerak. Oke? Kamu harus bergerak agar rasa negatif kita ini keluar dan kita bisa menerima hal-hal yang positif ya. Kenapa harus bisa mencari komunitas-komunitas atau teman-teman yang lain ya? Kalau kamu mungkin galau karena percintaan, kamu diputuskan pacarmu atau kamu ditinggalkan, ada hal-hal yang mungkin karena dia menikah lebih memilih yang lain, atau bisa hal-hal yang
pokoknya banyak alasan lah yang membuat keadaan percintaanmu berhenti sampai kamu galau ya. Jadi kamu harus keluar, kamu harus pilih move on. Itu tadi dengan 3 cara. Yang pertama, kamu harus bisa terima keadaan, kamu harus ikhlas. Yang kedua, kamu harus bisa mengubah negatif menjadi positif. Dan yang ketiga, kamu harus bisa mencari komunitas-komunitas yang membuat dirimu lebih bisa keluar dari keadaan negatif ya. Tujuannya juga untuk bisa menerima, atau kamu bisa mencari yang lain ketika keadaan galau yang membuat percintaanmu selesai ya. Jadi kamu jangan mau dirusakkan oleh pikiranmu. Mungkin kamu bilang dalam dirimu, saya kan sudah sayang sama dia, saya sudah cinta sama dia, saya tidak bisa menerima yang lain. Jangan, itu berarti kamu masih keadaan pikiranmu negatif ya. Jadi kamu harus keluar dari galau menjadi move on ya. Jangan karena dia kamu cintai, kamu berada di situ ya. Kamu berhak bahagia, kamu berhak memilih ya. Lelaki itu tidak hanya satu ya, atau perempuan itu tidak ada satu. Jika kamu laki-laki, perempuan itu tidak ada satu. Jika kamu perempuan, laki-laki itu tidak hanya satu. Ingat, tidak hanya satu. Jadi masih banyak yang lain yang bisa membuatmu bahagia. Jadi keluarlah dari pemikiran-pemikiran negatif. Terima orang sekitarmu, buka dirimu lebih luas lagi, temukan sesuatu yang berharga yang bisa menerima kamu. Kalau kamu hanya menutup diri, kalau kamu hanya mengunci diri, kamu berharap yang lama, itu kamu akan berada dalam stagnan yang sama. Jadi kamu untuk mengubah rasa galau menjadi move on, kamu harus melangkah, bangkit, bergerak ya, karena kamu berhak berbahagia ya. Tapi kalau kamu memilih tidak mau berbahagia, tidak, hanya mau stagnan di galau saja ya, berarti kamu tidak melakukan segala sesuatu untuk bisa memilih move on ya. Jadi kamu harus berpikir untuk lebih panjang lagi, untuk menghargai diri kamu ya, supaya kamu itu lebih berharga ya. Kalau lelaki ya, atau wanita saja tidak bisa menghargai kamu, ngapain kamu pertahankan ya. Jadi keluar dari keadaan galau, karena galau itu tidak menguntungkan 1% pun ya. Banyak hal yang harus kamu pikirkan, banyak hal yang harus kamu kerjakan. Oke, itu kalau soal percintaan. Nah, yang kedua itu soal masa depan. Di sini saya mau berbicara tentang galau dengan masa depannya. Galau berubahkan ke move on. Di sini saya membicarakan tentang masa depan. Mungkin kamu bingung, kamu mau kemana tujuannya. Setelah kamu SMP, kamu mau pilih SMA, kamu mau ke SMA mana, kamu bingung, kamu harus kemana melangkah, kamu bingung ya. Atau kamu dari SMA mau ke perkuliahan, kamu juga bingung. Atau juga kamu juga dari setelah kuliah mau kerja kemana, kamu juga bingung. Jadi galau ini bisa kamu ubah jadi move on itu dengan cara melakukan sesuatu ya. Ketika kamu sudah siap studi dari SMA, mau dari SMP mau ke SMA, mungkin kamu ke SMP sekarang kan kelas 3, kamu mau SMA, itu jalan untuk keluar dari galau atau move on itu kamu harus sudah pikirkan ya, sudah rangkai sebelum kamu tamat SMP ya. Jadi persiapan yang harus kamu pikirkan, mungkin saat ini kamu kelas 8 SMP ya. Jadi dari kelas 8 itu mau melangkah ke kelas 9, mungkin kamu start di kelas 9 SMP. Kamu harus sudah pikirkan dari kelas 9 SMP awal, kamu mau ke SMA mana. Jadi kalau kamu mau ke jurusan SMA IPA ya, cintailah dari SMP pelajaran IPA, oke? Tapi kalau kamu mau nanti di IPS ya, kamu harus cintai pelajaran-pelajaran IPS, oke? Dari SMP ya. Kalau kamu mau nanti ke jurusan komputer ya, pokoknya
intinya itu nanti kamu harus carilah bidang-bidang yang kamu geluti ya. Dari SMP kan kamu sudah melihat kamu suka kemana, oke. Seperti juga nanti kalau kamu nanti anak SMA mau kuliah, kamu mungkin bingung mau ke jurusan mana ya. Kamu juga harus uh, di sini kan mungkin galau ya memilih ya, kamu mau kemana, jurusannya kemana. Jadi sebelum kamu memasuki dunia misalnya dari SMA ke ke kuliah, jadi SMA kelas 1 itu kamu sudah punya fondasi, kamu harus sudah punya perencanaan, kamu mau kuliah di mana, kamu mau ingin kemana ya. Jadi jangan kamu merencanakan itu sesudah tamat dari SMA. Misalnya kamu SMA mau kuliah, jangan saat kamu kelas 3 SMA kamu sudah merencanakan, tapi mulailah dari SMA kelas 1 ya. Kelas 1 SMA dasar kamu sudah merancang kemana kamu nanti akan kuliah ya. Karena pengalaman saya, jujur saya dulu pengennya itu pengen jadi analisis kimia, tetapi saya karena saya rasa orang tua saya tidak mengizini, jadi perlu juga ya sharing sama orang tua ya. Jangan hanya kamu melihat, kamu suka, kamu ingin ya kamu paksakan aku harus ke sana, enggak ya. Tapi kamu perlu sharing, karena itu restu dari orang tua untuk melangkah ke sana sangat penting ya. Jadi galau yang pertama untuk anak, untuk mengejar masa depan, yang pertama rancang masa depanmu ya. Jangan terburu-buru, masa depan itu dirancang dari lama ya, agar kamu termotivasi, kamu sudah mulai rancang. Ini yang kedua ya, kalau kamu mau mengubah galau jadi move on saat kamu menentukan masa depan, kamu rancang masa depanmu. Yang kedua, kamu diskusi ke orang tua ya. Itu tahapan yang kedua, diskusi ke orang tua tentang rancangan masa depanmu. Yang ketiga, minta izin restu orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan restu, tidak mengizinkan kamu ke sana, mungkin kamu hanya sekedar saya suka ke sana, tapi orang tua rasa kamu tidak sanggup untuk ke sana. Nah, dengarkan apa kata orang tuamu, karena restu orang tua untuk mengejar masa depan itu lebih utama ya. Jadi 3 hal agar kamu move on dari galau ke move on untuk mengejar masa depan. Itu 3 hal yang perlu kamu lakukan. Yang pertama, rancang masa depanmu sedemikian bagus ya, jangan terburu-buru. Yang kedua, kamu diskusi ke orang tua, apakah kamu layak atau berhak untuk mengejar masa depanmu yang sudah kamu rancang. Yang ketiga, minta restu orang tua. Kalau orang tua tidak restu ke sana, saya solusinya kepada kamu, jangan kamu melangkah ke sana, oke? Jadi itu ya hal-hal untuk mengubah dari galau ke move on. Tadi soal percintaan, dan yang kedua tentang masa depan. Jadi kamu itu berhak memilih, karena hidup ada pilihan. Jangan sampai salah pilih ya. Inti dari semua itu untuk move on adalah doa. Utamakan Tuhan di atas segalanya.